Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Good morning, my student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. And you? As you see, I'm very well today because we can gather in this virtual meeting, in this virtual class again. Alright. Before we start our class today, it's better we pray together. Pray, begin. Finish? Okay. Now I like to check your attendance list. So listen. Nia Akila, Present, Miss. Ilzaki Mufihanufat, absent? No response, it means absent. Okay, thank you. So before we continue to our new topic today, Miss mau nanya, have you understood about our previous material? Udah paham sama materi sebelumnya? Yes, Miss. Ada pertanyaan? No, Miss. Okay, thank you. So, sebelum kita masuk ke materi baru, I'd like to show you about the video yang mana setelah Miss menayangkan video ini, Miss akan nanya kepada kalian video ini tentang apa. Jadi, look, perhatikan. Independence Day. There will be soccer, swimming, town and war design and clothes competition. Registration will be held on the 14th to 15th of August. The registration is free, but there are a lot. Don't forget to register yourself as soon as possible. You can contact Rhea for free and fixing. Okay, it's clear? Okay, so I'd like to ask you, apa yang kamu ketahui tentang video ini? Video ini tentang apa? Pengumuman. Pengumuman apa? Kegiatan, Miss. Suatu kegiatan. Kegiatan apa? Sekolah. Alright, thank you. So, jadi video ini berkaitan tentang materi baru kita hari ini, yaitu tentang, yaitu tentang announcement, text announcement or announcement text. Alright, before I continue, I'd like to ask you what's announcement? Pengumuman, Miss. Pernah dengar pengumuman? Pernah, Miss. Okay, so I'd like to ask you, coba sebutkan pengumuman apa aja yang pernah kalian dengar atau kalian baca. Pengumuman apa aja? Pengumuman event, Miss. Pengumuman kegiatan, pengumuman sekolah, kelulusan, dan lain-lain. Oke, thank you. So, tujuan kita mempelajari teks pengumuman ini adalah agar kita mampu membuat, kemudian menyampaikan untuk khalayak ramai kepada masyarakat tentang informasi-informasi penting.
Oke, langsung aja kita lanjut kepada pengertian pengumuman, definition of announcement. So, announcement is a spoken or written public statement to let one know what has happened or what will happen. Jadi, pengumuman adalah suatu pernyataan yang disampaikan kepada publik atau halayak ramai atau kepada media yang mana memberikan informasi tentang sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi. Tujuannya apa, Miss? Tujuannya adalah to give information formally to others to certain event. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara formal kepada orang lain atau halayak ramai tentang suatu kejadian atau kegiatan. Oke, kita lanjut kepada generic structure. Jadi di dalam pengumuman ini juga ada struktur generiknya. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah content, and yang ketiga adalah closing. So, the opening consists of title and receiver. Jadi, yang pertama itu biasanya isinya adalah judul, kemudian penerimanya. Selanjutnya adalah content, isi, yang mana isi ini adalah date, place, event, etc. and others. Tanggal, tempat, atau nama kegiatannya, jenis kegiatannya. Yang terakhir adalah closing, penutup. Yang mana closing ini isinya adalah contact person, sender, or CP, pengirim. Kemudian kita lanjut kepada, please remember that di dalam pengumuman ini ada yang perlu kita ingat. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah be brief, inviting, and to the point. It means that sesingkat mungkin, inviting, mengundang, menarik, and to the point. Jadi pengumuman itu tidak perlu panjang-panjang, dia to the point. And the second one is be clear and complete. It means that jelas dan lengkap. Jadi kita jangan membuat sasaran kita atau orang yang melihat pengumuman kita itu bertanya-tanya kembali. Jadi kita harus membuatnya dengan lengkap dan jelas. Oke, next. We continue to the language features. Struktur kebahasaannya. Di dalam pengumuman itu ada dua tenses pada umumnya. Yang pertama adalah simple present tense. Yang kedua adalah simple future tense. Oke, next. Type of announcement. Jenis-jenis pengumuman. Jenis-jenis pengumuman di sini yang pertama adalah event atau pengumuman tentang kegiatan. And the second one is missing person, pets, or items. Pengumuman tentang kehilangan orang, hewan peliharaan atau barang. And the third one is winner of competition. Pengumuman pemenang kejuaraan. And the next is job vacancy, pengumuman tentang lowongan kerja. And next is sad news atau pengumuman berita duka. And then new products atau pengumuman biasanya untuk mempromosikan produk-produk baru. Kemudian ada inauguration atau pengumuman peresmian, misal peresmian suatu perusahaan. And then marriage, pengumuman tentang pernikahan. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pengumuman. Oke. Now, Miss akan membacakan. Nah, sebelumnya di sini bisa dilihat ada contoh pengumuman dari Miss. Miss akan membacakan. Jadi judulnya ini adalah Independent Day Competition, yang mana artinya adalah pengumuman suatu lomba dalam hari kemerdekaan. Alright, Independent Day Competition. In order to celebrate the 76th Independent Day of the Republic Indonesia, we expect the participation of SMA Negeri 2 Depok students in Independent Day competition. So, the event will be held on that Tuesday, 17 August 2021, and the time is 9 a.m. Ini salah ya, ini AM. Alright, until 3 p.m. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Oke, and the place is Auditorium SMA Negeri 2 Depok. All classes are required to send their representative to participate. For more information, please contact OSIS
Thank you. Okay, so look, perhatikan di sini untuk openingnya adalah mulai dari title Independent Day Competition until isinya the Independent Day Competition. So this is opening. And second is the body. The body is from the event will be held on until all cases are required to send their representative to participate. And then the closing is for more information, please contact OSIS. Thank you. So the title jelas di sini tulisannya adalah Independent Day Competition. Kemudian untuk receiver, penerimanya siapa? Penerimanya adalah siswa dari SMA Negeri 2 Depok. Dan kemudian the content, isinya adalah mulai dari the event will be held on until all classes are required to send their representative to participate. Jadi isinya ini ada tanggal, waktu, dan tempatnya. Kemudian for closing, di situ ada contact person and sender. Siapa sendernya? OSIS. Oke. Next, di sini ada tugas. Tugas ini akan Miss kasih setelah kelas ini di WhatsApp group. For your assignment will be sent via WhatsApp group. Jadi nanti akan Miss kasih di WA group. Untuk tugasnya, Miss kasih tahu ada 3 activity. Oke, wait. Nah, ini dia. For your EKPD, activity 1, look. Di sini instruksinya adalah arrange the sentence below according to the structure of the text. Jadi di sini kamu disuruh menyusun, kan ini kalimatnya acak, kamu disuruh menyusun kalimat acak ini menjadi kalimat teks pengumuman yang sempurna sesuai dengan strukturnya. Sini nomor 1 sampai 5. And then the activity 2, choose the correct answer by choosing A, B, C, D, or E. Di sini ada pilihan ganda, di mana kamu pilih salah satu jawaban yang benar. Ada 10 soal. Oke. And then activity 3, make your own announcement text. Jadi di sini kamu dituntut untuk membuat, instruksinya adalah untuk membuat teks pengumuman by yourself. Pengumuman karya kamu sendiri, terserah mau itu event announcement, school announcement, marriage announcement, is up to you. Okay, understand? Okay. Alright, so do the assignment while without passing the specified time limit. The deadline is tonight, 11:59 p.m. Jadi, batas akhir kamu mengumpulkan tugas adalah malam ini, jam 12 kurang 1, atau jam 11:59 malam. Kalau udah jam 0:00, Miss nggak akan terima lagi. Okay, understand? About our new material today, about announcement text, any question? Alright, I think that's all for today. Thanks for your attention and your participation. Ditunggu pengumpulan tugasnya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.